Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anaknya Miss? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyiapkan pembelajaran dan buku, paket, serta alat tulis sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, makanan sehat, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Oke, di halaman 123 dan 124, mari kita baca ya. Di situ ada percakapan, sebuah teks, ada Rasti dan Wayan sedang berbincang tentang sebuah iklan di televisi. Bacalah teks percakapan berikut ini bersama teman sebangkumu. Nah, di sini ada dua tokoh ya, ada Rasti dan Wayan. Miss akan membacakan Rasti terlebih dahulu. Rasti berkata, "Beberapa hari ini aku tidak bisa buang air besar, rasanya sakit." Wayan kemudian menjawab, "Sudah berapa hari Rasti?" Rasti mengatakan, "Sudah 3 hari ini," kata dia gitu. Wayan menjawab, "Pasti perutmu tidak nyaman ya Rasti." "Iya Wayan, bagaimana ya ini?" Kemudian Wayan menjawab, "Tadi malam aku melihat iklan di televisi tentang orang yang tidak bisa buang air besar. Susah buang air besar atau yang bisa disebut dengan sembelit dan konstipasi disebabkan oleh beberapa sebab. Salah satunya adalah pola makan yang tidak sehat." Kemudian Rasti menjawab, "Maksudnya pola makan yang tidak sehat bagaimana Wayan?" Wayan menjawab, "Iya, pola makan adalah bagaimana kebiasaan kita dalam mengonsumsi makanan. Mulai dari pemilihan makanannya dan bagaimana kita memasukkannya ke dalam perut kita. Makanan yang sehat dan berserat seperti buah dan sayur serta air putih sangat penting dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Pola makan yang tidak sehat tentu akan menghambat proses pencernaan dalam tubuh kita." Kemudian Rasti menjawab, "Kamu tahu memangnya proses bagaimana makanan itu diolah di tubuh kita, Wayan?" Wayan kemudian menjawab, "Tentu, aku tahu dari banyak bacaan buku. Proses pencernaan makanan bermula dari mengunyah makanan dengan menggunakan gigi dan bantuan enzim. Enzim tersebut ini maksudnya enzim amilase ya. Nah, setelah makanan sudah lumayan halus, makanan tersebut dibawa ke lambung melalui bagian kerongkongan atau tenggorokan. Di dalam lambung, makanan akan diolah dengan bantuan beberapa zat atau enzim. Lalu dari lambung akan dibawa ke usus 12 jari. Diproses lagi. Setelah itu akan dibawa ke usus halus untuk mengalami penyerapan. Makanan yang berfungsi bagi tubuh akan diserap, sedangkan yang tidak berfungsi akan dilanjutkan ke usus besar menjadi kotoran." Kemudian Rasti menjawab, "Wah, menarik sekali ya. Jadi kalau makanan yang kita makan itu sehat, prosesnya pencernaannya akan lancar." Kemudian Wayan menjawab, "Iya, benar sekali. Makanya banyak iklan di TV yang mengajak kita untuk makan makanan bergizi dan berserat seperti buah dan sayur agar tubuh kita sehat dan mudah buang air besar." Nah, dari teks tersebut bisa diamati bahwa Wayan mempunyai pengetahuan seperti yang tadi dibacakan Miss adalah ia sudah mengenal adanya iklan. Nah, Miss hanya menjelaskan 2 jenis iklan ya. Di sini ada iklan koran dan iklan majalah. Iklan koran adalah salah satu media tradisional yang banyak digunakan dalam bisnis. Kelebihannya adalah memungkinkan menjangkau sejumlah wilayah geografis tertentu, dan pengiklanan dapat menentukan cerita yang ingin dikomunikasikan. Sedangkan kekurangannya, ruang iklan bisa mahal. Koran biasanya dibaca sekali dan dibuang. Kemudian ada iklan majalah. Iklan majalah lebih fokus meskipun harga lebih mahal. Majalah merupakan alternatif bagi iklan surat kabar. Kelebihannya, yang pertama memungkinkan penargetan pembaca yang lebih baik. Stasiun televisi independen dan kabel menawarkan peluang baru untuk menentukan penonton lokal. Kekurangannya, iklan terbatas, relatif lebih mahal dalam hal biaya kreatif, produksi, dan waktu siar. Kemudian, di sini ada teks lagi yaitu tentang vitamin. Apa itu vitamin? Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur. Vitamin diperlukan dalam jumlah sedikit. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, vitamin sangat besar peranannya dalam menjaga kesehatan tubuh. Kekurangan vitamin mengakibatkan seseorang mudah terserang penyakit. Penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin disebut avitaminosis.
Namun kelebihan vitamin juga tidak baik. Apa-apa yang tidak baik itu memang tidak dianjurkan ya. Nah, kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Ada bermacam-macam vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Miss akan menjelaskan vitamin A. Vitamin A berguna untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi. Contoh vitamin A itu ada apa aja? Wortel, melon, apel, mangga, jeruk, dan sebagainya. Kemudian vitamin B berguna untuk mendukung pertumbuhan badan dan mencegah gangguan saraf. Contoh makanannya yaitu nanas, jeruk, apel, sayuran, telur, kacang-kacangan, nasi, hati, daging, dan susu. Vitamin C berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Contoh makanan vitamin C adalah tomat, jambu, belimbing, semangka, pir, apel, nanas, dan jeruk. Selain vitamin C juga banyak terdapat pada sayuran yang masih segar. Gitu. Sedangkan vitamin D itu vitamin yang berguna untuk membantu pembentukan dan pertumbuhan tulang. Seperti itu ya. Oke, sekian dari penjelasan Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.